Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh masih beraktivitas di ladang ya. Ini adalah lanjutan video yang kemarin teman-teman ya. Aku tuh kemarin habis nyabut singkong ya teman-teman, dan sekarang itu lanjutannya ya. Setelah selesai nyabut singkong itu aku tuh langsung aja mau motong-motong si pohon pisang yang kurus ini teman-teman ya. Karena ini ada dua pohon pisang ya, yang satu sehat dan yang satunya ini kayak gini teman-teman, kurus ceking dan tinggi gitu ya. Dan aku potong aja lah, aku potong buat dijadiin pupuk saja, akan aku potong-potong dijadiin pupuk gitu ya, ditumpuk aja di bagian bawahnya gitu, biar membusuk aja pohonnya di sini untuk makanan pohon yang satunya gitu, untuk pupuk. Karena dibiarkan juga percuma ya teman-teman, karena si pohon pisangnya itu sangat kurus ya. Dan menurut aku kalau udah sangat kurus seperti itu, pohon pisangnya sudah tidak baik lagi ya. Mungkin kalau berbuah pun tidak ada harapan bagus gitu ya teman-teman. Makanya aku tebang saja si pohon pisangnya yang kurus itu. Karena mungkin kemarin-kemarinnya itu aku jarang ke kebun ya teman-teman, jadi si pohon pisangnya pun tidak terawat gitu ya. Tidak diberi kompos, dibiarkan begitu aja sih, hidup dengan sendirinya gitu. Karena kurang perawatan, jadi begitulah pertumbuhannya. Makanya sekarang aku akan mulai merawatnya kembali ya teman-teman, dengan pergi ke kebun secara rutin seminggu sekali gitu ya. Karena di sini tuh masih banyak pohon-pohon yang harus dirawat ya teman-teman. Karena pohon pisang ini kalau ditinggalin gitu aja tanpa dihiraukan gitu, emang kurus ya teman-teman. Tapi kalau dirawat, dikasih timbunan pupuk gitu ya, pupuknya itu aja teman-teman, kompos-kompos gitu ya. Kalau aku bersih-bersih kebun ya, aku tumpuk aja di bagian bawahnya itu, di bagian akar ya, seperti daun-daunnya aku pangkasin yang tuanya gitu ya teman-teman. Perawatannya cukup mudah sih sebenarnya, lalu dibersihkan aja gulmanya gitu. Jadi alhamdulillah dengan diperhatikan seperti itu, biasanya sih pohon pisangnya itu akan tumbuh subur dan gemuk gitu ya. Ini dia teman-teman, batang pisangnya aku potong-potong dan aku tumpuk di bawah seperti ini, supaya dia itu membusuk menjadi kompos. Dan ini satu ya, ini tuh masih sehat, masih ada harapan. Mudah-mudahan saja ini tuh tumbuh dan berbuah gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, aku tuh mau membakar sampah di area dekat tumpukan si pohon pisang tadi ya teman-teman. Karena aku pernah melihat vlog seseorang ya, cara merawat pohon pisang itu memang begini teman-teman ya. Kita bakar sampah di sebelahnya gitu, di dekat akarnya. Katanya dengan membakar limbah daun di samping si akar pisangnya itu, maka si gulmanya itu akan mati, si hama pisang itu akan mati katanya teman-teman, dan akan membuat si pisang ini tumbuh subur. Memang sih hal ini udah aku praktekkan sejak lama ya. Aku tuh mula-mulanya nonton konten seseorang yang merawat si pohon pisang itu ya teman-teman, dan setelah aku praktekkan di kebun aku dan di dekat rumah aku kan ada pohon pisang, aku praktekkan juga seperti ini. Aku bakar sampah di dekatnya gitu, tapi tidak sering-sering ya teman-teman. Sebulan itu mungkin cuma 2 kali bakar sampah gitu, tapi bukan sampah plastik ya, sampah organik gitu ya teman-teman. Dan ternyata itu iya teman-teman, membuat si pohon pisang itu numbuh subur gitu ya teman-teman, dan terhindar dari penyakit. Oke teman-teman, setelah aku tadi beres nyapu-nyapu tuh, lanjut aku membakar sampahnya ya, itu tuh ngepul ya asapnya. Dan sekarang tuh aku melakukan aktivitas selanjutnya ya. Ini tuh aku mau
mangkasin si daun kelapa tua ya teman-teman, untuk dijadikan alat penyala kayu gitu ya, penyala kayu bakar nanti ditungku ya teman-teman. Aku pangkasin seperti ini. Sebenarnya menyalakan kayu bakar itu bisa ya dengan plastik atau dengan kertas gitu, tapi menyalakan kayu bakar dengan daun kelapa tua juga ini tuh bagus ya teman-teman, ya sekalian saja gitulah, sambil aku ngambil si batang daun ini ya untuk dijadikan kayu bakar, aku tuh mangkasin daunnya untuk dijadikan penyalanya. Itu tuh asap ya teman-teman, seperti mengenai aku, tapi sebenarnya tidak ya teman-teman, karena aku itu di kebun itu selalu menjaga diri gitu ya, supaya si asap itu tidak mengenai aku teman-teman. Asap itu mengepul hanya ke atas dan di sekitar. Mungkin kalau kelihatan dari sini seperti mengenai aku, karena kan kameranya letaknya berada di sebelah sini. Sebenarnya aku selalu menghindari ya dari kepulan asap. Asap itu hanya kemana-mana saja untuk mengusir nyamuk dan membuat kompos gitu ya di bawah pohon pisang tadi. Sebenarnya walaupun aku bakar sampah ya teman-teman, sebenarnya itu masih aman ya buat aku, karena kan sama halnya ya seperti di dapur kita yang memiliki tungku gitu ya teman-teman. Walaupun kita masak, tapi kan asapnya tidak mengenai kita ya teman-teman. Begitulah, jika memang kalian ada yang memiliki tungku, setelah pasti tahulah gimana cara memasak kita menggunakan tungku ya, seperti yang asapnya itu kan tidak mengenai kita. Lagian asap ini kan tidak mengandung racun ya, karena ini bukan asap dari obat nyamuk, tapi nyamuk tuh emang kada kabur ya, karena setiap nyamuk itu tidak menyukai asap. Oh ya teman-teman, aku tuh jadi bicara tentang asap. Kembali ke aktivitasku teman-teman, aku yang sedang motong-motong pelepah daun kelapa gitu ya teman-teman, untuk dijadikan kayu bakar. Ya, aku kan kesini sebenarnya bukan untuk mencari bakar ya teman-teman. Aku datang ke ladang ini untuk membersihkan ladang saja, tapi kan sekalian aja gitu kan, sambil menyelam sambil minum air. Kemana-mana aja ya ngomongnya. Maksud aku tuh sekalian aja gitu ya, daripada ini banyak berserakan ya di ladang gitu ya, kayu-kayu bakar, lebih baik aku bawa pulang saja gitu untuk dimanfaatkan. Aku tuh kepengen sekarang mah seminggu sekali untuk bersih-bersih ladang ya, karena kan di ladang aku juga tidak terlalu panas menyengat gitu ya teman-teman. Aku tuh masih bisa milih-milih bekerjanya gitu ya. Kalau kan matahari di sini itu bergeser ya teman-teman. Kalau memang masih terik itu di tempat yang satu, ya udah aku bekerjanya di tempat yang teduh gitu kan, nanti bergeser si mataharinya. Setelah mataharinya pergi ke tempat sebelahnya gitu, baru aku di tempat itu. Jadi aku tidak di bawah terik matahari ya kerjanya, karena aku tuh nggak kuat ya kalau panas-panas terlalu lama gitu ya teman-teman. Jangankan kerja di ladang, panas-panasan kena matahari langsung gitu ya teman-teman. Aku nyuci aja di rumah, kalau kena matahari lama itu lebih dari 10 menit nggak kuat ya teman-teman lah, pusing panas. Dan aku tuh bekerjanya di ladang juga sama teman-temannya. Kalau tempatnya masih panas ya udah aku bekerjanya di bagian yang teduh saja. Nanti aja digilir itu kan aku tahu ladang aku. Kalau di sebelah situ panasnya jam segitu, di sebelah situ panasnya jam segitu. Aku hanya ingin merawat ladang aku aja ya teman-teman, sebagai tanda terima kasihku kepada ladangku yang selama ini telah memberi aku banyak buah-buahan ya teman-teman. Buah pisang, buah melinjo, buah rambutan, nangka, pete, dan banyak lagi yang lainnya ya teman-teman. Ladang aku itu telah banyak ngasih aku penghasilan buah-buahan ya teman-teman. Jadi itu aku ingin merawatnya saja sebagai tanda terima kasihku kepada ladangku ini. Aku tuh sebenarnya orang tuaku itu petani ya teman-teman. Mereka itu kesehariannya itu memang kerjanya ke ladang dan ke sawah teman-teman. Tapi aku tuh sebagai anaknya itu tidak rajin seperti orang tuaku teman-teman. Aku tuh ke ladang juga jam 9 itu ya, pergi ke ladang. Jam 11 tuh udah pulang gitu ya teman-teman.
Beda ya dengan orang tua aku yang pergi ke ladangnya itu memang jam 6 pagi ya teman-teman. Dan pulangnya nanti aja setelah azan zuhur baru pulang ya untuk beristirahat dan sholat gitu ya. Kalau aku mah jam 9 baru pergi, jam 11 tuh udah pulang lagi. Aku tuh beda ya dengan orang tuaku. Walaupun orang tuaku itu memang pada rajin-rajin ya. Nenek aku, kakek aku dulunya juga begitu. Teman-temannya pada rajin. Kerjanya setiap harinya itu ke sawah dan ke kebun, ke ladang gitu. Tapi kan mereka bekerja untuk diri mereka sendiri ya, kapan saja mereka merasa capek ataupun lelah ya udah mereka istirahat di rumah gitu ya. Dan memang merasa sehat ya pastilah selalu bekerja ya jika memang dalam keadaan sehat. Tapi kalau aku mah ke ladang gitu ya teman-teman, ya cuma 2 jam aja itu ya udah paling lama. Dan sekarang aku akan mulai aktif lagi ya seminggu sekali gitu ya teman-teman, sambil aku nanam-nanam singkong di setiap minggunya ya teman-teman. Karena setiap minggu itu aku harus ya nanam singkong teman-teman, karena ayam-ayam aku tuh doyan ya dengan singkong. Dia itu tidak mau makan dedak tanpa dicampur dengan serutan singkong. Begitulah ayam-ayam aku. Dan singkong di ladangku ini teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, itu rasanya itu beda teman-teman. Singkongnya tidak ada rasa pahit sama sekali teman-teman. Makanya aku kadang-kadang ada rasa sayang juga ini singkong manis gitu dikasih ke ayam. Tapi mau gimana lagi ya, ayam aku juga kan doyan. Ayam aku juga kepengen makan singkong dan tidak mau makan kalau tanpa dicampur singkong ataupun pepaya ya teman-teman, ya udahlah. Karena kalau dicampur pepaya doang ayam aku juga tidak mau makan teman-teman. Jadi harus ada campuran singkongnya. Makanya setiap hari itu aku harus serutin singkong aja ya sebelum masih makan ayam itu. Sebenarnya sih singkong manis dikasih ke ayam kadang-kadang ada rasa wah sayang, ini kan buat makanan manusia gitu ya. Tapi dipikir-pikir lagi nggak apa-apa lah, ayam aku juga pengen makan lagi. Oh nanti dagingnya juga dimakan sama aku tuh ayam. Biarinlah aku berbagi makanan juga dengan ayam. Mungkin karena kebiasaan aku ya teman-teman, sejak kecil ayam-ayam aku tuh dikasih makannya serutan singkong sama pepaya dicampur dedak. Induknya kan makanannya seperti itu, jadi mungkin anak-anaknya juga ikut makanannya seperti itu. Dan sekarang udah terbiasa ya teman-teman, jadi tidak mau, cuma dikasih makan dedak saja. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena dengan dikasih dikasih tambahan serutan pepaya dan singkong itu ayam-ayamku itu begitu montok ya teman-teman, bobotnya itu pada berat-berat dan memuaskan ya di saat aku mengkonsumsinya ya teman-teman. Ayam-ayamku kan ayam-ayam organik ya, yang hidupnya itu tanpa konsumsi obat-obatan ya teman-teman. Dia itu makanannya cuma dedakan teman-teman sama sayur-sayuran gitu. Tidak cuma singkong, sebenarnya dia itu makan juga makanan sisa dari limbah dapur kami ya teman-teman. Seperti nasi-nasi sisa bekas hanum, kue-kue sisa gitu ya teman-teman. Dan cangkang telur juga aku campurkan bersama makanan ayam ya. Kembali ke videonya teman-teman, aku tuh lagi ngebelahin pelepah pohon kelapa ya. Ini tuh untuk kayu bakar ya teman-teman. Dan setiap aku ke ladang itu selalu ada aja ya kayu bakar gitu. Entah itu ranting-ranting yang jatuh ataupun si pelepah kelapa gitu ya teman-teman. Inilah dia teman-teman hasil kayu bakarku kali ini, dan ini daun-daunnya akan aku tinggal saja ya teman-teman karena ada semutnya. Biarin aja, besoknya setelah nggak ada semutnya aku bawa pulang gitu ya. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video, dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.